Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terputus ketika kita membahas tentang etika bisnis yang baik ya. Ketika kita berbicara tentang prinsip kebenaran dan kejujuran, ya. Kemudian ini juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran acuan buat kita ketika kita berbisnis. Ya, diutamakan adalah pengedepanan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis yang baik dan benar. Ya. Sehingga apa yang kita hasilkan tidak hanya bermakna keuntungan semata, tapi juga ada berkah barokahnya di dalam, ya, di dalam apa yang kita dapatkan. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku bisnis, ya. Ada filosofi moral individu, ada organisasi, ada perilaku, ada lingkungan. Lingkungan bisnis, perusahaan dihadapkan pada target perusahaan, yaitu penjualan, laba, dan biaya, tapi juga dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat agar kualitas produk tetap terjaga. Ya, ini dua sisi yang sebetulnya harus bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Ketika kita sebagai sebuah perusahaan fokus kepada penjualan, laba, dan penekanan biaya, tapi sisi lain kita juga dihadapkan kepada tanggung jawab kita sebagai lembaga sosial yang harus menjaga kualitas produk agar tadi yang dikatakan konsumen tidak mudah untuk beralih kepada kompetitor atau produk yang lain. Ya. Kemudian organisasi, proses interaktif antara anggota juga harus tetap berperilaku etis terhadap individu. Ya. Jadi interaksi itu antara atasan bawahan atau yang sifatnya setara, yang lateral, itu penting untuk selalu diintensifkan, ya. Proses interaksinya yang dikatakan sebagai proses interaktif, ya. Interaktif berarti dia sifatnya sangat interaktif, ya. Kemudian harus tetap berperilaku etis terhadap individu. Ya. Misalnya kita berbicara tentang upah, jam kerja, dan lain sebagainya, ya. Di samping proses komunikasi yang interaktif juga harus dibarengi dengan pemberian gaji dan jam kerja yang tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, sifatnya seperti itu. Kemudian individu tanggung jawab moral terhadap hasil pekerjaannya dan menjaga kehormatan profesinya. Ketika kita berdiri sebagai individu, ya, bagian dari sebuah organisasi atau perusahaan, tentu secara pribadi kita memiliki tanggung jawab moral tersendiri, ya. Ketika kita diberi tanggung jawab, otomatis tanggung jawab itu harus kita emban dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaannya itu bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap peningkatan laba atau peningkatan tujuan dari si perusahaan itu sendiri. Ketika berkaitan sama profesi juga di sini dikatakan menjaga kehormatan profesi, otomatis ketika kita bersinggungan dengan beberapa profesi yang serupa sejenis, otomatis harus bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang profesional, ya. Sebagai seorang misalnya dosen, ya, etika umum seorang dosen itu seperti apa, kita harus bisa menjaga dan berperilaku seperti itu. Saya kira dimanapun, apapun profesinya, tentu ada aturan-aturan tersendiri yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam bekerja, ya. Meskipun aturannya tidak baku, saya kira ya dosen pun etikanya saya kira tidak baku. Bahkan ada beberapa dosen yang misalnya dia memiliki aturan tersendiri, ya, memiliki pandangan-pandangan sendiri tentang etika, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Saya kira itu sah-sah saja, gitu kan. Kita sebagai individu yang memiliki profesi yang lain juga saya kira mempunyai etika tersendiri yang berlaku umum di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan tentang bisnis internasional, ya. Bisnis internasional ini saya tidak terlalu banyak membahas karena nanti akan ada di mata kuliah bisnis internasional juga, ya, secara umum. Cuman akan saya bacakan sendiri garis besarnya. Misalnya pengertiannya, kinerja aktivitas bisnis yang melintasi
batas nasional. Kemudian teori perdagangannya ada teori merkantilisme, kemudian ada teori keunggulan absolut ya. Nanti silakan ini di pause aja kemudian dibaca. Ini contohnya bagaimana kita bisa unggul secara absolut ya dari sisi apapun ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan teori keunggulan komparatif ketika dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu produk dengan produk yang lain, lintas negara dan lain sebagainya ya. Ini deskripsi umum saja yang berkaitan dengan itu. Kemudian ini ada keuntungan dan hambatan dari perdagangan internasional ya. Bagaimana keuntungan ekonomis dari perdagangan internasional sebagai negara pengimpor, kemudian negara pengekspor ya, kemudian hambatan dari perdagangan internasional yang beberapa diantaranya sudah saya klasifikasikan di sini ya. Utamanya bahasa, kemudian ada kebiasaan sosial, ada hukum dan perbedaan nilai uang ya. Kemudian kalau kita berdiri sebagai negara pengimpor atau pengekspor tentu akan bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan ekspor impor di negara tujuan maupun negara pengekspor ya. Kalau kita sebagai negara pengekspor ya tentu sangat dimudahkan ya ketika kita mengekspor produk jadi ya. Karena sekarang pemerintah lebih menggalakkan ekspor produk jadi daripada bahan baku atau setengah jadi. Ketika berbicara impor tentu ada regulasi-regulasi yang harus kita taati bersama gitu ya. Silakan nanti dibaca berkaitan dengan bisnis internasional ya sebagai bahan kajian lanjutan nanti sebelum masuk ke mata kuliah inti bisnis internasional. Kemudian yang berikutnya ini neraca pembayaran ya. Laporan ekspor suatu negara dan impor negara yang bersangkutan serta jenis pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari perdagangan internasional. Bagaimana bisa melaporkan dari tadi perbedaan dua negara ya, antara negara kita dengan negara lain, negara kita dengan negara tujuan. Ada modal luar negeri, ada modal masuk, ada ekspor impor. Istilahnya kalau ada surplus, ada defisit, ada kurs ya. Kurs ini yang sebetulnya nanti di manajemen keuangan kita akan membahas ya lebih banyak tentang kurs, bagaimana bisa menghitung defisit atau surplus ya, kebijakan ekspor impor ya, bagaimana menggunakan modal luar negeri, bagaimana menghimpun modal luar negeri dan lain sebagainya ya. Saya kira itu untuk neraca pembayaran internasional yang masuk dalam sub pembahasan bisnis internasional ya. Di sini sudah selesai pembahasannya tentang perusahaan dalam sistem sosial atau lembaga sosial, fungsi sebagai lembaga sosial ya. Saya kira ini masih cukup mudah untuk dipahami ya, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam perusahaan sosial seperti apa, kemudian bagaimana sumber atau faktor-faktor ekonomi, faktor produksi itu bisa berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi, kegiatan aktivitas perusahaan ya, dan lain sebagainya. Nanti silakan pelajari kembali ya, disimak lagi materi-materinya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya pada saya, atau cari sumber-sumber teori yang lain, bisa dapat dari buku atau sumber dari internet tapi yang terpercaya ya. Kemudian kita bisa komparasikan antara apa yang kalian dapatkan dengan penjelasan dari saya. Saya kira itu silahkan nanti didiskusikan. Ketika ada pertanyaan mungkin bisa ditabung dulu ya pertanyaannya, nanti pada sesi Zoom bisa kita munculkan ya pertanyaan itu untuk dibahas secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.